warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to English class with Mr. Zuhri Effendi, so you can call me Mr. Zuhri. Okay, today we are going to learn about to be. Mungkin kita akan belajar sedikit melihat kembali apa itu yang dimaksud dengan to be. Selama ini kita sudah belajar dari SMP, SMA hingga SMA dan bahkan sekarang di university kita juga masih belajar dengan namanya to be. Karena kenapa? Karena to be ini penting, harus kita ketahui ketika kita membuat sebuah kalimat dalam berbahasa Inggris. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang dimaksud dengan to be? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan to be? To be, kalau menurut Cambridge Dictionary, to be atau disingkat atau disebut juga be adalah kata bantu atau auxiliary verb yang digunakan untuk menjelaskan kondisi yang tetap. Kondisi yang tetap misalnya apa maksudnya? Misalnya nama, sifat, warna, dan lain sebagainya. Selain itu juga, to be juga berfungsi menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Ini to be. Jadi harus diingat ya, to be itu adalah auxiliary verb, kata bantu. Jadi juga menjelaskan atau kondisi yang tetap. Misalnya tadi seperti yang sudah Pak sampaikan, yaitu nama, sifat, warna, dan lain sebagainya. Dan juga to be itu juga berfungsi untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Ingat baik-baik, jangan pernah salah lagi. Oke. Nah, kemudian to be itu kalau kita lihat ada beberapa macam. Jadi tergantung dari sudut mana kita lihat. Dari tenses apa yang kita lihat. Kalau seandainya tensesnya yang kita gunakan itu dalam bentuk present tense, waktu sekarang, maka to be itu terbagi pada 3, yaitu I am, is, and are. Dan jika dilihat dari tenses past tense itu atau dalam bentuk lampau, maka to be itu ada 2, yaitu was and were. Kemudian berbicara tentang to be juga tidak terlepas dari subject pronoun itu sendiri, karena to be harus digunakan sesuai dengan permintaan subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan to be, tidak sesuka hati kita menggunakan to be. Jadi dia harus refer ke subject pronounnya. Kalau seandainya misalnya saya, maka tidak bisa kita gunakan is. Maka apa yang dibutuhkan oleh to be I am itu apa? Subject pronounnya. Maka ayo kita lihat bagaimana cara menggunakan to be dalam sebuah kalimat. Oke. Yang pertama kita bisa melihat to be is. Is itu biasa digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Misalnya he, she, dan it. Nah, lihat orang ketiga tunggal. She, he, it. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Is, to be is digunakan untuk menunjukkan orang ketiga tunggal. Ya, yaitu she, he, it. Jangan salah-salah lagi. Tidak boleh salah lagi. Harus diingat betul-betul. Orang ketiga tunggal itu she, he, it. Kemudian dalam tenses is hanya berlaku untuk simple present tense dan past continuous. Cuma 2 yang bisa digunakan dia. Yang pertama yaitu simple present, yang kedua present continuous. Kita lihat contohnya. Kalau dalam bentuk present contohnya she is a teacher, ya, atau he is a student. Itu dia. Ini juga kalau dalam bentuk nominal, karena kalimat itu bisa kita katakan ada 2 dia. Boleh ada dalam bentuk nominal dan ada dalam bentuk verbal. Nah, kalau dalam bentuk continuous kita lihat she is reading a book dan bentuk verbalnya. Yang kedua, he is writing a letter. Nah, perlu adik-adik perhatikan, kalau seandainya sudah ada kata is, maka di kalimat verbalnya, maka verbnya harus dalam bentuk ing. Ini harus, hukumnya wajib, tidak boleh dihilangkan ingnya. Maka ketika ada to be is, maka kata kerjanya harus dalam bentuk ing. Nah, ini kalau kita lihat penggunaan to be is. Oke, baik. Selanjutnya to be I am. Nah, hanya berlaku untuk satu subjek saja, yaitu I. Kalau dalam tenses I'm hanya berlaku juga sama seperti is, yaitu simple present tense dan present
continuous. Ini sama fungsinya yang digunakan dalam bentuk tensesnya. Kita lihat contoh dalam bentuk simple present, yaitu yang pertama, I am a teacher. I am a teacher. Ini kalimat nominal karena dia tidak ada verb di situ. Yang kedua, I am a student. I am a student. Saya adalah seorang murid. Ini kalimat nominal karena dia juga sama, tidak ada verbnya di situ. Maka kita gunakan noun sebagai ininya. Kemudian dalam bentuk present continuous, I am reading a book. Ya, I am reading a book. Yang selanjutnya, contoh kedua, I am writing a letter. Nah, juga sama ya. Ingat baik-baik, adik-adik semuanya, kalau seandainya sudah masuk to be, maka kata kerjanya harus diingkan. Harus diingkan. Bisa kita lihat di contoh pertama dan kedua tadi. Oke. Kemudian selanjutnya penggunaan to be are. Are hanya berlaku untuk subjek you, we, they dan kata benda dalam bentuk jamak. Misalnya apples, peoples dan lain sebagainya. Contohnya, they are football players from Indonesia. They are football players from Indonesia. Ingat baik-baik, kalau seandainya sudah masuk are, ya kan, sudah masuk are, maka players-nya itu harus menggunakan s. Seperti di contoh yang adik-adik lihat. Nah, kemudian dalam bentuk present continuous juga kita akan menggunakan ing ketika masuk to be. Contohnya, they are giving free meal for the paupers. Oke. Ingat, sekali lagi Bapak ingatkan kembali kepada adik-adik semuanya. Ingat ya, kalau seandainya sudah masuk are, maka kata kerjanya harus diingkan. Kalau tidak, maka adik-adik akan melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya kita lihat to be. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, maka to be itu kan ada dua dia. Kalau kita lihat dalam bentuk present, maka dia ada tiga. Kalau kita menjelaskan atau melihat dari tenses past, maka dia ada dua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan to be-nya. Nah, dalam bentuk past, to be-nya ada dua. Yang pertama, was. Ya, was. Bagaimana kita gunakan to be was? Was itu to be yang digunakan untuk subjek I, he, she, it. Dan benda lainnya dalam bentuk singular. Ya. Pak ulang sekali lagi, was digunakan untuk subjek I, he, she, it atau benda lain dalam bentuk singular. Oke. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan contohnya dalam bentuk simple past. Yang pertama, she was so smart when studies here. Ya, she was so smart when studied here. Itu dalam bentuk nominal, juga tidak ada kata benda di situ. Dan dia menggunakan so smart, di adjektif di situ. Maka kita gunakan was karena subjeknya tadi he, she, it dan I, dan juga kata benda lainnya dalam bentuk singular. Maka was subjek yang digunakan adalah dalam contoh pertama adalah she. Kemudian kita lihat contoh kedua. He was a student. Ya, he was a student. Dia adalah seorang murid. Nah, maksudnya kalau seandainya kita melihat maksud daripada sebuah kalimat ini adalah kalau I was a student atau he was a student, maka dia sekarang itu bukan lagi seorang murid, mungkin dia jadi seorang dokter, teacher dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat dari contoh past continuous tenses. Yang pertama contohnya, he was studying so hard when she was in high school. Ya, ini dalam bentuk verbal sentence. Kemudian contoh kedua, he was watching TV. He was watching TV, verbal dalam bentuk kalimat verbalnya. Oke, ingat baik-baik adik-adik semuanya. Was digunakan, sekali lagi, was digunakan untuk I, he, she, it dan benda lain dalam bentuk singular. Jadi harus disesuaikan, tidak boleh asal-asalan digunakan to be ini, harus sesuai dan juga harus mengikuti aturan mainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah to be yang kedua dalam bentuk past, yaitu ada were. Yes, ada apa? Yes, bagus sekali, ada were. Ya. Bagaimana kita menggunakan were ini? Ya, were ini digunakan untuk subjek you, we dan they. And juga
benda dalam bentuk jamak atau plural. Paham ya, kita lihat contohnya ya. Simple past, contoh yang pertama, they were so smart when study here. Ya, they were. Juga were refernya ke subjek pronounnya yaitu they. Harus sesuai, tidak boleh asal-asalan digunakan to be ini. Contoh kedua yaitu you were student. Ya, you were student. Ya, you were student. Jadi adik-adik harus pandai atau harus teliti dalam menggunakan to be past tersebut. Oke, kemudian kita lihat dari past continuous tenses. Ya, contoh yang pertama, we were studying so hard to get better score. Ya, we were studying so hard to get better score. Ya, ingat sekali lagi, ketika dalam bentuk past continuous, namanya aja continuous, ya kan? Namanya aja continuous, berarti sesuatu yang sedang, ya, telah sedang lah kata artinya. Nah, harus ada ing-nya. Nah, adik-adik bisa memperhatikan ketika ada were, maka study menjadi studying. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan, tidak boleh salah lagi. Ketika ada to be, maka dalam bentuk kalimat verbalnya harus ada ing. Oke, contoh yang kedua yaitu they were helping their mother at the garden. Jadi dia juga sama, case-nya sama atau polanya sama. Maka ketika masuk were, ya kan, kata kerjanya berubah menjadi ing atau ditambahkan ing. Nah, bagaimana? Oke, kan mudah sebenarnya kita belajar to be, tergantung atau bagaimana kita menggunakan atau betul-betul menikmati atau betul-betul mempelajarinya dengan seksama, sehingga kita tidak salah lagi ketika menggunakan to be dalam sebuah kalimat. Oke deh, thank you.